Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dina Anggraini, SIP MSI. Saya adalah salah satu dosen jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Adapun kali ini saya akan membahas mengenai penanggulangan bencana sebagaimana salah satu dari materi atau pokok pembahasan pada mata kuliah manajemen bencana. Baiklah, kita akan melihat bagaimana pengertian bencana secara awal, bahwa dapat dikategorikan bahwa bencana merupakan sebagai suatu peristiwa atau rangkaian yang menyebabkan gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan manusia akibat fenomena alam dan memerlukan bantuan dari berbagai pihak, baik itu potensi dan infrastruktur. Sedangkan menurut Kepala BNP nomor 4 tahun 78 bahwa 2008 disebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian mengancam dan mengganggu kehidupan yang disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam yang akan menimbulkan kerugian baik korban jiwa maupun kerusakan lingkungan serta kerugian harta benda dan dampak psikologis lainnya. Dari pengertian bencana tersebut, maka kita akan dapat klasifikasikan bahwa pada dasarnya sumber dari bencana adalah alam, kemudian ulah manusia, kompleks yang artinya adalah berbagai faktor gangguan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Kemudian ada berdasarkan waktu munculnya, baik secara mendadak maupun secara perlahan. Kemudian secara jenisnya, ada bencana alam, kemudian bencana non-alam, bencana sosial. Dapat kita lihat di sini, ini adalah gambaran dari bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini dilihat bahwa bencana alam berikut proses evakuasi para korban, kemudian ada melepuhnya yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam, yaitu adalah tsunami, kemudian Gunung Merapi yang meletus. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kecelakaan industri yang merupakan faktor manusia yang menyebabkannya, yaitu terjadinya peledakan atau terjadinya salah satu pabrik yang ada di kawasan industri itu mengalami konsleting ataupun terjadi pembakaran secara manual di dalam daerah terminasi teknologinya, sehingga menyebabkan kecelakaan industri. Kemudian di sini ada konflik sosial. Konflik sosial ini terjadi seperti terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dan ini juga pernah terjadi di luar negeri. Hal ini merupakan suatu bentuk bencana yang sangat signifikan, merupakan penyebab dari faktor-faktor yang banyak dipengaruhi oleh berbagai bentuk baik itu politik maupun ekonomi. Dari berbagai tersebut dapat kita lihat bahwa bencana muncul jika ada faktor bencana dengan kerentanan, yaitu peristiwa luar biasa yang berpotensi merusak dan mengancam kehidupan manusia, kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian, dan rusaknya lingkungan. Kerentanan yang terjadi adalah dihadirkan oleh dari faktor fisik, sosial, ekonomi, dan bagaimana ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bahaya tersebut. Risiko bencana antara lain adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan ancaman bahaya tersebut. Hal inilah yang menyebabkan berbagai faktor tersebut menjadi suatu yang bahaya dan sangat signifikan terhadap kejadian yang telah saya sampaikan sebelumnya. Baik, sekarang kita melihat bagaimana Indonesia sebagai salah satu negara berkembang itu merupakan negara yang sangat berpotensi terjadinya bencana. Kita bisa lihat dari peta persebaran yang bencana yang ada di Indonesia. Di sini terlihat bahwa peta tingkat kerawanan bencana tsunami di Indonesia yang sudah kita ambil contoh ketika di Nangro Aceh Darussalam itu terjadi tsunami yang cukup memberikan keruntuhan terhadap segala sektor yang ada dalam kehidupan. Di sini terlihat bahwa posisi Indonesia memang rentan terhadap tingkat kerawanan bencana tsunami ya. Ada topografi, baik itu dari bentuk lempengan, kemudian ada juga kedangkalan dan sebagainya. Jalur peta ini merupakan melihatkan bahwa potensi tsunami di Indonesia itu cukup signifikan. Dan ini adalah gunung berapi di Indonesia. Bisa kita lihat berbagai macam jenis gunung berapi itu terdapat di Indonesia.
Jumlahnya juga banyak. Kemudian berdasarkan data Bakornas PB itu disebutkan bahwa Indonesia itu sangat banyak memiliki konfigurasi dalam gunung berapi yang masih dikatakan aktif dalam hal menyebabkan bencana gunung berapi di Indonesia. Oke, selanjutnya adalah mengenai potensi gempa bumi. Di sini potensi gempa bumi itu kita lihat mulai dari titik yang pertama itu mulai dari Nangraja Darussalam sampai ke yang terakhir adalah Maluku Selatan. Data berdasarkan Bakornas PB ini sebutkan bahwa wilayah rawan bencana gempa bumi yang merusak Indonesia itu semakin bertambah karena adanya faktor kondisi alam yang merupakan pergeseran lempengan di kulit bumi. Oke. Sekarang bagaimana prinsip pokok manajemen bencana yang harus kita lakukan, dan sebagai pemerintah Indonesia itu sangat concern terhadap bencana alam yang memang sudah merupakan suatu hal yang melekat dalam pengelolaan bencana, baik itu bencana ekonomis maupun bencana secara psikis lainnya ya. Yang pertama itu adalah komprehensif. Komprehensif artinya adalah manajemen bencana itu harus mencakup segala fase dan seimbang. Kemudian integratif artinya adalah memadukan berbagai sistem yang berjalan, dan pendekatan terhadap segala risiko bahaya itu baik secara konsekuensi umum baik dari segala jenis bencana. Kemudian yang keempat adalah pendekatan manajemen risiko yang sistematik, artinya adalah menentukan berbagai opsi penanggulangan risiko. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang kelima adalah perencanaan, itu harus ada meliputi kelangsungan usaha, baik itu paskes atau pelayanan kesehatan yang terus berlangsung dalam berbagai kondisi, ataupun monitoring evaluasi berkelanjutan, bagaimana memantau interaksi dinamis antara masyarakat, ancaman, dampak, dan sistem penanggulangannya. Yang ketujuh adalah kooperasi dan koordinasi. Kooperasi di sini arti maksudnya adalah bagaimana bekerja sama termasuk korban bencana, saling mendukung dan berkoordinasi untuk mencapai hasil yang sinergisitas ya. Kemudian yang kedelapan yang terakhir adalah berbasis pada informasi teknis dari para ahli yang akurat. Oke, kita akan masuk ke inti yaitu siklus dan fase manajemen bencana. Dari siklus yang ada terlihat di layar, itu terlihat bahwa bencana itu memiliki respon terhadap hasil dari fluktuatif yang terhadap bencana tersebut. Apakah dia akan menyebabkan kerugian materi maupun imateri. Kemudian setelah terjadi respon tersebut akan terjadi rehabilitasi atau penyelamatan sementara. Jadi kondisi yang abnormal tadi itu ditanggulangi sedemikian rupa atau boleh dikatakan mengambil manfaat yang paling maksimal dari kemungkinan yang terkecil. Kemudian rekonstruksi setelah ada rehabilitasi, terutama untuk jiwa manusia, maka akan terjadi rekonstruksi untuk bangunan fisik ataupun fasilitas umum yang akan mendukung terhadap proses rehabilitasi itu mencapai tujuan yang paling maksimal. Mitigasi adalah bagaimana proses penyelesaian bencana itu secara komprehensif sehingga didapatkan suatu proses manajemen bencana yang menyebabkan penurunan risiko serta pemulihan yang jelas. Kemudian yang terakhir adalah kesiapsiagaan karena kondisi dari alam di Indonesia itu memang menyebabkan atau risiko rentan terhadap terjadinya bencana alam itu sangat tinggi. Jadi siklus ini menyebabkan bahwa formulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu harus bertahap dan saling terus-menerus atau boleh dikatakan tidak boleh terputus seperti itu ya. Kita lihat yang pertama, ini respon atau tanggapan darurat. Jadi ketika pertama kali terjadinya bencana, maka akan ada yang bersifatnya kedaruratan. Maka yang paling menonjol itu adalah peran medis kedokteran untuk mendapatkan simpati dan bantuan kemanusiaan yang mengalir deras. Kemudian koordinasi konflik, kepentingan menonjol, dan peran pemerintah LSM serta masyarakat itu harus berintegrasi. Dan aspek kedaruratan lainnya itu ini lebih ke arah ke lembaga, yaitu otorisasi di SAR, Search and Rescue, pertolongan medis, dapur umum, dan evakuasi. Selanjutnya kita masuk ke rehabilitasi. Pada tahap ini seperti saya kemukakan di awal bahwa perbaikan dan pemulihan pelayanan publik itu harus pada tingkat yang memadai untuk pertama kali. Kemudian wilayah pasca bencana itu harus menjadi sasaran utama dalam normalisasi mengenai pelayanan publiknya. Salah satu bentuknya adalah dengan cara perbaikan lingkungan daerah bencana, kemudian sarpras umum, bantuan perbaikan rumah, sosiologi psikologi, kesehatan, sos ekobud, dan baik itu pelayanan masyarakat.
Kemudian mengenai rekonstruksi. Rekonstruksi itu adalah upaya yang dilakukan untuk membangun kembali sarana dan prasarana serta fasilitas umum yang rusak akibat bencana, baik itu dalam penanganan sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur publik, dan ekonomi produktif, serta sektor sosial, baik itu lintas sektor. Dan kita kembali ke yang terakhir, yaitu sebelum kesiapsiagaan, yaitu adalah mitigasi. Mitigasi ini mungkin kalian sangat familiar dengan istilah seperti ini. Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman atau memperkecil dampak bencana. Adapun kegiatannya adalah menerbitkan peta rawan bencana, kemudian rambu-rambu peringatan, dan mengadakan pelatihan penanggulangan bencana, kemudian penyuluhan, tempat penampungan di jalur evakuasi, dan yang terakhir adalah memindahkan masyarakat jika memang kondisi tidak memungkinkan untuk ditinggali kembali eh, lokasi bencana tersebut ke tempat yang lebih aman. Dan untuk mencegah sebagai bentuk preventif adalah persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi atau kemungkinan terjadi bencana atau upaya sistematis terencana untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan mencegah jatuh korban jiwa dan kerugian harta benda. Baiklah, itu adalah bentuk dari siklus manajemen bencana yang mungkin akan diperjelas lagi dengan berbagai contoh konkret yang bisa Anda terjemahkan dengan berbagai sumber referensi yang ada. Untuk mahasiswa FISIP Unsri, berikut adalah UTS take home yang harus kalian lakukan, yaitu adalah silakan buat esai tulisan tentang siklus manajemen salah satu bencana yang ada di Indonesia, minimal 5 halaman A4, diketik Word, font 12, margin 3, spasi 1,5. Dikumpul minggu depan di link pengumpulan tugas, dan tulisan jangan lupa menyertakan sumber referensi yang ada. Selamat bekerja dan semoga materi yang disampaikan itu dapat menjadi pembelajaran tersendiri, baik itu mengenai hal-hal yang bersifatnya adalah penanggulangan bencana ataupun preventif pencegahan serta kemungkinan terjadinya bencana. Semoga materi yang saya sampaikan itu bermanfaat baik untuk kita sendiri, keluarga terdekat, dan jangan lupa salam siaga bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.